Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Satrio Pinir Banyuwangi. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Karena video-video saya ini hanya ingin tukar pendapat, tukar kawruh, tukar ilmu dengan panjenengan semuanya. Saya tidak luput dari salah dan dosa. Bila ada kata-kata yang salah, video-video saya yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kajian kali ini yaitu meneruskan bab video saya yang kemarin tentang wali dan sunan abal-abal. Karena ada yang bertanya, itu saya melihat kok ada anak atau nasab dari seorang kiai itu kok perilakunya dari segi baju-bajunya itu kok seperti orang tidak waras, bisa dibilang kok seperti orang gila. Itu bagaimana menyikapinya? Dalam hal seperti itu, kalau dalam bab keilmuan itu yang punya ilmu itu sebenarnya bukan nasabnya atau anaknya kiai yang berperilaku seperti orang gila tersebut, bukan. Yang punya ilmu ya mungkin bapaknya dari anak yang perilakunya seperti itu, dari nasabnya kiai seperti itu. Itu bapaknya yang punya ilmu. Sewaktu masih ada di kandungan, itu bapaknya anak itu, nasab dari kiai itu, dia itu tirakatnya itu ampuh, hingga dia itu sabdo minta kepada Allah itu supaya diberi anak yang mempunyai kelebihan dari masyarakat dari biasanya, hingga akhirnya anaknya keluar, hingga akhirnya tumbuh seperti itu. Jadi yang anaknya nasab kiai itu tidak punya ilmu, tidak punya ilmu. Yang punya ilmu adalah bapaknya. Seandainya air itu diisi dalam cangkir, itu airnya itu melebihi sampai meluber, hingga akhirnya anaknya itu seperti itu. Jadi raganya dan segalanya itu ya seperti itu, kelihatannya seperti orang gila, tapi sejatinya rohnya itu suci. Tapi mereka tidak bisa menurunkan ilmu, mereka tidak punya ilmu. Yang punya ilmu yaitu bapaknya. Makanya dibilang mereka itu jadab. Orang jadab itu yaitu mandi omongannya, cuman begitu saja. Bagaimana kok bisa mandi? Itu ya sejatinya bapaknya, ayahnya yang tirakat, yang minta kepada Allah, hingga akhirnya anaknya jadab seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sok mengira dia itu wali, salah, keliru banget. Karena sejatinya seorang wali dan sunan itu mereka disebut seperti itu karena mereka itu sanggup memberikan ilmu kepada umat. Kalau anak yang jadab seperti itu, mereka tidak punya ilmu, tidak pernah tirakat, tidak pernah puasa, tapi sabdonya mandinya dari siapa? Ya dari bapaknya yang melakukan tirakat itu tadi, minta kepada Allah supaya anaknya diberi kelebihan, begitu. Tirakatnya itu pol bapaknya waktu itu, hingga akhirnya sampai kepolen, hingga akhirnya meluber seperti itu. Jadi anak yang jadab, nasab dari anak yang jadab seperti itu, bisa dibilang anak kiai seperti itu. Ya seperti itu. Perilakunya ya tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah puasa. Tapi karena dia nasabnya seorang kiai, mungkin dalam hal derajat mereka itu masih unggul. Karena unggul apa? Unggul nasabnya kiai. Seandainya mereka bukan nasabnya kiai, ya mungkin mereka sudah dibilang seperti orang gila. Tapi mereka sejatinya tidak gila, karena rohnya itu suci.
gitu. Jadi seperti itu. Bila ada anak seorang kiai, nasab dari seorang kiai yang berperilaku seperti orang edan, orang gila seperti itu, karena bapaknya dulu itu mereka itu tirakatnya itu pol banget, tinggi banget, hingga akhirnya apa yang diminta terkabul tercapai, tapi anak yang menjadi korban, raganya yang menjadi korban, sejatinya rohnya itu suci. Begitu. Maka dari itu ya sekedar kita menghormati saja boleh, kenapa tidak. Tapi kalau kita minta kepada nasabnya kiai seperti itu, saya jamin 100% mereka tidak punya ilmu, mereka tidak bisa menurunkan ilmu. Karena yang wajib disebut wali dan sunan, yaitu 9 wali dan sunan itu 10 penutup Syekh Siti Jenar. Begitu. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah. Saya hanya ingin tukar kawruh, tukar ilmu dengan panjenengan semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan ilmu-ilmu saya yang selanjutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.